Oke, saya awali dengan pantun lagi. Saya kembali. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya pahit bikin ketawa. Cakep. Kita di sini berjumpa dalam IHT yang istimewa. Wah. Karena sesi terakhir ini Bapak Ibu. Oke. Semangat. Alhamdulillah. Biar tambah semangat lagi, bisa tepuk semangat Bapak Ibu. Waduh. Ono tepuk semangat ah. Tepuk semangat. Prek. Tepuk semangat. Prok. Semangat. Oke, terima kasih. Tambah kemeringet gitu. Bapak Ibu semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang. Saya bilang pagi karena biar semangatnya biar tetap seperti Oke. pagi. Oke. Oke, kami hormati Kepala SMA Negeri Balung dan PLT SMA Negeri Ambulu Bapak Sugeng Iswanto SPD. Tak wakili. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri Jenggawa Bapak Siswa Studiono. Kayaknya kan tak wakili aku. Yang kami hormati Bapak pemateri kita yaitu Bapak Haris Susanto SSI MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta IHT dari SMA Negeri Ambulu, SMA Negeri Balung dan SMA Negeri Jenggawa yang berbahagia. Sampai jam piro? Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita masih berada di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang penuh teknologi ini. Susunan acara di sesi terakhir ini yaitu yang pertama pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Marilah kita tutup dengan Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Haris Susanto SSI. Beliau adalah guru saya, beliau adalah guru SMA Negeri Ambulu, mata pelajaran kimia. Beliau juga guru penggerak angkatan 3 sebagai pendamping guru penggerak angkatan 9, guru pamong PBG Darjat Universitas Jember, dan sebagai narasumber berbagi praktik baik di angkatan 3. Oke, langsung saja. Saya persilakan kepada Bapak Haris Susanto untuk memberikan materi. Beri aplaus kepada Bapak Haris Susanto. Ya, terima kasih Bu Ria, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang menjelang sore, mudah-mudahan masih semangat. Tinggal apa? Pointernya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berbagi cerita baik, saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya tadi sudah disampaikan sama Bu Ria. Ini biodata saya asli orang Ambulu, sekolah di SMA Negeri Ambulu dan mengabdi kembali di SMA Negeri Ambulu. Riwayat mengajar, tahun pertama kali saya belajar mengajar itu di SMK 45. Pernah di SMA Bima, pernah di SMA Balung 2005 sampai 2011. 2011 sekarang di SMA Negeri Ambulu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak ini materi karena
sudah banyak mengenal pembelajaran tentang berdiferensiasi. Hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita untuk belajar bersama. Saya karena suka menyanyi, sehingga saya ingin mengawali dengan menyanyi dulu. Tapi nyanyinya bareng-bareng, nggak bisa nyanyi sendiri, ini berkaitan dengan IKM. Boleh dikatakan nanti jel-jel IKM pada hari ini. Saya buka KPA nanti diikuti ya. Jadi nggak dilanjutkan, mudah-mudahan bersama saja. Guru hebat, ayo maju, maju, gitu ya. IHT dan IKM kita sambut semangat. Wujudkan semangat bara, sambut kurikulum merdeka berkarakter profil pelajar Pancasila. Setuju? Bisa? Ulangi sekali lagi. Salam ya. Ulangi. Mudah-mudahan ingat, tadi hanya 3 baris. Guru hebat, ayo maju. IHT dan IKM kita sambut semangat. Wujudkan semangat bara, kurikulum merdeka berkarakter profil pelajar Pancasila. Setuju. Oke, semuanya sekali lagi. Oke. Mari sama-sama ya. Enaknya berdirilah semuanya. Please, stay down. Oh iya, jadi tulis di situ ya. Oke, saudara. Guru hebat, ayo maju. Maju. IHT dan IKM kita sambut. Setuju. Wujudkan semangat membara, sambut kurikulum merdeka berkarakter profil pelajar Pancasila. Setuju. Terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya ini berbagi ya. Jadi di awal itu tadi tidak bisa. Jadi saya berbagi praktek baik, tidak tidak banyak itu. Yang pertama, Bapak Ibu kenal nggak dengan istilah sinar baik? Pernah dengar nggak? Belum pernah. Jadi kenapa saya berani menampilkan di bawah itu saya narasumber berbagai paket baik angka 3. Tapi kalau masuk di Google silakan klik sinar baik, di situ Bapak Ibu bisa mencoba untuk mendaftar sebagai narasumber berbagi paket baik. Masuknya di akun belajar ID. Passwordnya masuk. Nah cuma syaratnya Bapak Ibu apakah sudah mengisi aksi nyata di PMN? Ada yang sudah minimal dapat 2 sertifikat bisa mengikuti program ini. Setelah itu kalau ada panggilan dari Kemendikbud nanti Bapak Ibu akan diberikan dalam pelatihan pembekalan lebih 3 hari. Kalau saya kemarin tanggal 12 sampai 15 April. Terus berikutnya saya punya membuat aksi nyata dalam bentuk cerita praktek baik dan video praktek baik. Ini harus setelah lolos kurasi ada pengumuman lulus baru diizinkan melakukan kegiatan seperti ini. Terima kasih Pak Tia, bukan kesempatan saya untuk memberikan berbagi praktek baik ini. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu saya minta tolong juga untuk mengisi feedback umpan baik dari kegiatan ini. Tujuannya sebagai pelaporan saya sebagai bagian dari tugas berbagi paket baik ini dan juga untuk kepentingan saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Lanjut saja ya. Wah ini ada 2 gambar. Saya berbagi saja. Saya minta tolong tunjuk aja nanti. Karena di sini saya kalau cerita banyak nggak enak ini karena ada guru saya, juga ada teman-teman saya yang salah lagi pengalaman belajarnya sudah bagus. Saya punya pertanyaan begini Bapak Ibu. Semuanya merasakan menjadi siswa SMA waktu itu.
adakah perasaan yang paling menyakitkan dan paling menyenangkan saat pembelajaran di SMA? Siapa yang mau berbagi cerita kepada saya dan kita semua? Mengenai cerita ya? Saya Mas. Oh, ada berubah, silakan. Maaf Pak Aris, ya, saya mau berbagi cerita karena kebetulan saya Pak sama Pak Aris ini juga sama-sama alumni SMA Biro. Jadi jangan dikira saya SMA Papua, asli. Wajah Papua, tapi hati Jawa. Tapi gak paling Jawa. Maaf Pak Aris, Pak Aris guru fisika, kimia ya? Iya. Maaf Pak Aris ya, saya ini justru waktu itu yang paling tidak berkesan malah pelajaran kimia. Waktu itu. Ya. Padahal saya ini jurusan IPA. Dan sampai sekarang yang namanya kimia ya, rumusnya kita kira kayak gitu. Dan yang paling berkesan tidak baik. Mudah-mudahan Pak Guru saya ini ya jembar ibu nih, dalam sudah almarhum. Sama dong? Ya, Sama. Soal saya itu begini Pak Aris, saya ini kan orangnya suka jenaka ya. Jadi kalau orang tertawa, saya tertawa. Saya paling suka kalau guru itu bisa memancing tertawa saya. Nah menurut saya, guru itu waktu itu kayaknya mancing tertawa saya, sehingga saya tertawa. Gitu. Tapi tidak langsung digebrak aja ya. Saya tenggelam. Ya saat itulah saya langsung minta ganti guru Pak, minta ganti guru ke BP. Saya minta guru yang tidak seperti malaikat Malik, tanggap malaikat neraka. Itu tergolong yang tidak menyenangkan. Ya, yang menyenangkan. Begini Pak Haris, kenapa saya kenapa petani? Bapak saya ini nyeting saya menjadi petani sebenarnya. Jadi yang tani, kayak sawah, tegal, sapi, PT, ya saya sudah orang tani. Tapi saya justru termotivasi oleh guru saya, Pak. Jadi saya dari dulu ini karena guru. Maaf, Pak, guru saya orangnya gagah, orangnya punya skill, olahraga, gagah sekali, sehat sekali. Oleh karena itu yang menjadikan motivasi saya, akhirnya saya yang dulu kuntingan. Makanya dulu kuntingan, Pak. Karena saya ini anak yang kurang asli. Bokku matang aku setahun di tempat. Orang dikasih susu sehingga saya kuntingan. Tapi akhirnya karena saya tahu ilmu olahraga, ilmu kesehatan, saya menjadi tubuh berkembang. Dan ini doa dari ibu saya dan orang tua saya karena kasih nama buangannya buang sengkolo. Penyakit hilang tinggal menjadi bayi yang sehat. Alhamdulillah saya sehat sekarang. Oke, terima kasih Pak Tuan. Luar biasa. Tangan untuk Pak Tuan. Oke. Dan tadi sudah dilakukan secara gen. Kalau memang satu yang perempuan, setelah laki-laki perempuan, coba ya. Sama dari sisi lain selain Ambul. Ceritanya kok Ada? Tunjuk saja ya. Bu Yuni, itu murid saya dengan dalam, silakan. Silakan. Tunjuk saja. Ayo Maria, kasihkan linknya. Maju, dok, kayu. Ini dulu murid saya, sekarang jadi teman ngajar saya di sekolahan. Guru mana, Pak? Guru Sembalu, saya bukan dari Balu, Pak. Oh iya ya, siap. Ini sesuatu. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih banyak. Kalau ditanya sama Pak Haris tentang kesan yang baik sama yang buruk ketika SMA Ya. Sultan saya Pak. Kalau kesan yang baik sehingga memotivasi saya untuk benar-benar jadi guru itu sebenarnya dari SD, tapi karena dari SD, SMP, Anda dapat guru yang baik-baik. Karena sampai SMA yang jadi motivasi saya waktu itu adalah beliau Pak Jamhuri.
sendiri. Iya. Oke. Terus 88. Ya, dia itu nggak jadi bullying karena saya dulu nggak suka kalau ada guru matematika yang terlalu saklek. Nah, karena begitu. Tapi Mbak Jen ini adalah satu guru yang menurut saya suka bercanda. Jadi penyampaian ke matematika itu jadi asik kayak gitu Pak. Ya siapa aja. Untuk pengalaman guru. yang kurangnya masih ada putus dari pacar. Dulu ada di rumah gitu ya. Pasti tuh ada ya. Itu Mau pecah kena aku tak lintik tuh mari teko. Saya juga sholat dulu waktu SMA. Seringnya dihukum sama Bu Anis. Maaf ya. Ingat sekali. Bu Anis itu siapa? Kalau selesai istirahat jam kedua, berarti salat zuhur, pasti saya kebagian untuk nyanyi di depan kelas Pak karena telat masuk kelas. Itu yang paling saya ingat. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yuni dari SMA Negeri Galuh, luar biasa. Bapak Ibu, kita sudah lama mengajar, kita bertatap muka dengan murid pasti ada problem, ada juga tantangan. Saya punya dua buah gambar, saya ingin yang dari SMA Negeri Jakarta. Silakan mendeskripsikan dua gambar ini, apa persamaan dan apa perbedaannya. Silakan dari Jigawa. Sama Jigawa. Ini Jigawa, Pak. Jatisari kan Jigawa tuh. Jigawa dari sini ya. Monggo yang mau maju. Jatisari. Jigawa. Omae. Kalau muridnya ya, silakan. Saya ingin menunjuk teman saya dulu, Bu Esti. Bu Esti maju. Rapat bareng sih Guru bahasa Indonesia mendiskusikan. Gimana? Silakan Bu Esti. Ini operasi Maju Bu Esti. rapat dinas. Esti. Rapat dinas sih. Jumat tanggal. Maju Bu Esti. Oh, dokumennya enggak kena Bu Esti. Aku yang belenger rapat ini. Laporannya harus ada ini dokumennya. Aku di mana kon rapat gini kon sepeda nang Jakarta. Ini Mbak. Silakan Esti. Diskusikan dua gambar itu persamaan dan perbedaannya apa? Silakan. Yang persamaannya kedua gambar ini masing-masing strategi ini menyimak dan memperhatikan, kemudian juga melihat apa yang akan mereka pelajari itu bersamaan. Untuk yang perbedaannya medianya, jadi media pembelajarannya ini gambar satu ini strategi menggunakan medianya digital, mungkin dia berkacamata. Untuk yang nomor dua, ini strategi ini memperhatikannya menggunakan buku teks. Ya, terima kasih Bu Esti. Aplaus untuk Bu Esti dari SMA di Jawa. Hadiahnya nanti diambil. Bapak Ibu sekalian, mulai kemarin sudah disinggung-singgung sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham. Bahkan yang dari SMA baru dikasihkan bukunya sama Pak Tio, ya Pak Sudiono, sehingga mungkin lebih paham. Kita hanya berbagi praktek baik saja. Nah, apa kalau pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bapak Ibu sekalian, konsep dalam kurikulum merdeka itu kita kuatkan mindset kita bahwa pembelajaran di Umar ini semuanya berpusat kepada murid, dan murid. Endingnya murid harus merasa well-being. Guru juga harus well-being. 97 pernah nih kawan. Stakeholder juga harus well-being, harus bahagia. Rumah bisa nak blok E, saya kira blok A. Depan diri. Ya mau. Iya. Yang Pak Taufik yang cerita. Nah, selanjutnya juga pembelajaran itu bisa diartikan sebagai usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Bapak Ibu sekalian, kita menyadari murid kita kan sangat beragam.
Siswa masuk di sekolah kita tuh melalui 3 jalur, ya kan? Jalur afirmasi, jalur nilai rapat, dan jalur zonasi. Itu karakternya luar biasa. Harapan dari pembelajaran diferensiasi itu adalah kita bisa mengakomodasi semua kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid. Kalau dibayangkan udah nyuangele murid karakternya dewi, tapi kita belajar, kita memulai perubahan dengan belajar keras. Bagaimana caranya? Ini keputusannya itu nanti langsung saja. Bagaimana cara kita memetakan kebutuhan belajar murid dari 36 anak di kelas itu kita petakan? Yang pertama berdasarkan kesiapan belajarnya. Mungkin secara tidak langsung ketika masuk kelas setelah sahur itu kan, kalau saya guru kimia ke anak-anak mengajarkan materi korosi, anak-anak ada tahu nggak tentang korosi? Mulai ya. Anak ada nggak tahu tentang elektroda? Mulai. Apakah sama juga di sekolah Bapak Ibu? Apakah sama? Mirip. Sebenarnya yang kita rindukan kan langsung ada feedback dari anak-anak. Respon. Tapi kita jangan pandangnya dulu. Yang kedua adalah minat murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Jadi ada 3 kebutuhannya ya: kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil belajarnya. Mari kita lihat satu-satu. Kesiapan belajar murid merupakan kemampuan atau kapasitas untuk mempelajari materi baru. Jadi murid akan kita geser pelan-pelan dari zona nyamannya menuju ke zona baru dalam pemasaran materi, dan anak-anak itu diharapkan merasa nyaman di kelasnya ketika pembelajaran. Jangan sampai di kelas itu seperti penjara terhormat, bolak-balik delok ijazah. Kapan? Gitu ya. Terus mulai ada rasa tidak nyaman di kelas. Lanjut Mas. Nah, kesiapan belajar ini bukan berarti kita mengetes kemampuannya. Akhirnya bukan, tapi adalah menyiapkan sejauh mana murid kita paham atau mengerti sebagian kecil atau sebagian besar terhadap materi yang akan kita sampaikan. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui kesiapan belajarnya? Secara sederhana kan bisa tanya tadi, anak tahu tentang masalah korosi? Tahu Pak? Apa itu? Contohnya apa? Nah itu kan. Kalau yang matematika anak tahu nggak tentang balok misalkan? Tahu Pak wujudnya bagaimana? Mau kita taruh di mana? Nah, itu kan pertanyaan formatif. Tapi bisa juga kita gunakan untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Atau yang lebih bagus lagi, kita siapkan pertanyaan di awal itu kita berikan, baru kita mendapatkan hasil. Itu lebih akurat. Yang selanjutnya adalah minat murid. Minat murid itu ada minat secara situasional dan ada minat secara individu. Minat situasional itu bisa seperti ini, karena kita dulu kan seperti artis ya, masuk kelas itu dilihat dari ujung sepatu sampai ujung kepala. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang senang, awalnya tidak senang, karena komunikasi kita dengan murid nyaman menjadi senang. Dari ceritanya dulu kayak gitu tadi, ternyata Pak Haji Jamzuru ini termasuk guru yang menginspirasi muridnya yang awalnya tidak senang matematika jadi terobsesi senang matematika. Tepuk tangan untuk Pak Jamzuru. Ya kita harapannya menjadi guru yang menginspirasi murid. Ya walaupun tidak 100% ya 85% lah.
Kalau istilahnya, kalau kita mau naik pangkat itu kan ada analisis pembelajaran, itu kan 10% itu tuntas, sisanya nggak tuntas apa-apa. Tapi harapannya ya semuanya tuntas. Minat murid ini secara alamiah. Diangkat kan. Jadi minat murid kalau sudah senang matematika, sudah. Bantu 2003. Minat murid sudah senang seni, lihat kita terus kepingin kita. Murid yang senangnya kayak babuan ini lah. Lihat musik terus langsung kepingin. Diangkat PNS. Gak tahu senangnya babuan kayak apa dulu. Nah ini cara-cara menarik minat murid. Tadi sudah saya ceritakan sebagian. Pembelajarannya sering guyon, humor. Jadi sama dengan statementnya Mbak Yuni sama Pak Buang tadi. Jadi gurunya itu selalu tidak terlalu serius, tapi kontennya tetap tersampaikan. Menciptakan konten pembelajaran yang terkait dengan minat individu. Ini saya pikir Bapak Ibu juga sudah melaksanakan. Bagaimana dengan profil belajar? Profil belajar ini secara alamiah anak-anak itu sudah punya apa ya, naluri sendiri dalam belajar. Jadi ada kita pernah juga menemukan murid yang nggak pernah diam, obah saja ya. Kalau seperti pukul-pukul gini. Ada juga karakter murid sih Wanteng. anteng lagi zaman dulu. Sekarang kan nggak pernah menemukan murid sekuanteng kayak gini. Pak Haris yang anteng. Obah ya. Pak Haris sewanteng. Itu profilnya. Ya, Pak Buang obah ya. Nah, selanjutnya, jadi profil belajar seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada 3 sebelum kita melakukan pembelajaran yang baru, kita memetakan kebutuhan belajar murid. Jadi ada kesiapan belajarnya, ada minat belajarnya, ada